kan? Itu ulama tafsir pun bertahun-tahun dia ya, belajar untuk menafsirkan Al-Quran. Tapi Muslim tu pasti ada rujukannya. Jadi kita itu, umat Islam tu di zaman sekarang ini udah enak ya kita ya. Kita ada rujukannya, kita udah ada apa gitu kan. Adalah dia punya rujukan. Jadi harus dicari aja gitu kan. Tentang apa? Tentang rujukan-rujukan ataupun pertanyaan-pertanyaan. Oten-oten itu bertanya itu aja gitu ya. Enggak ada yang berbeda. Jadi berbeda dengan Kristen. Kristen ini ya, aku kasih tahu ya. Kristen ini ditanya satu soalan tentang Bible, ditanya kepada 10 orang Kristen, 10 jawapan yang berbeda. Kristen botolnya. Ya. Nah itu Kristen. Hati-hati loh. Nah, jadi kalau di Islam tu harus ini, kalau teman-teman aku yang Muslim ya. Jadi kalau ada anak itu ya, anak-anak itu kita Muslim, siapapun dia ya, siapapun dia, nggak kira dia raja, dia sultan, dia presiden, dia itu orang kaya di dunia ataupun dalam negara mana, harus dia, kalau dia sebagai seorang Muslim yang praktis Islam, 3 perkara wajib belajar ya. Apa itu? Yang pertama itu tentang tauhid, ilmu tauhid. Ini fardu ain ya, fardu yang patut dibelajar. Itu yang pertama tentang ilmu tauhid. Ya, supaya apa? Supaya benar kita mentauhidkan Allah, supaya enggak syirik, gitu kan? Jangan jadi seperti Kristen, enggak belajar dia lah mensyirikkan Tuhan, 3 Tuhannya. Malahan 1 anak manusia punya lato-lato. Kristen betul kan? Jadi kita sebagai orang Islam ada anak-anak daripada kecil diajari tentang ilmu tauhid. Sebab para nabi sebelumnya mengajarkan tentang ketauhidan. Enggak ada para nabi itu ngajarin nyembah anak manusia macam oten botol ini, enggak ada. Yang ngajar itu siapa? Ya, itu pagan Yunani. Nah itu merebak mereka kan. Jadi kalau ada anak-anak kita ajar anak daripada kecil. Kalau enggak sibuk-sibuk aman, antarlah sekolah agama gitu ya. Belajar fardu ain gitu ya. Yang kedua apa? Ilmu fiqh, cara-cara tentang taharah, mandi wajib gitu ya. Cara-cara solat, puasa dan sebagainya. Itu tentang perbuatan amali gitu ya. Nah itu ilmu fiqh. Nah itu harus belajar, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Tentang tasawuf. Supaya kita itu tahu apa itu yang Allah suka, yang enggak suka gitu ya. Ini wajib kita belajar tentang 3 ilmu ini. Jangan kita lupa. Yang lain-lain itu adalah fardu kifayah. Enggak salah kita memperbetulkan ayat-ayat, membaca ayat Al-Quran, menjadi hafiz gitu kan. Enggak salah. Tapi yang wajib yang 3 itu. Jadi sama kalau Kristen, enggak diajarin itu. Pergi sekolah minggu aja, buat apa mereka Kristen itu? Anak-anak itu joget-joget, jingkrak-jingkrik itu. Itu Kristen botol. Daripada kecil itu pasti itu. Yang paling penting di Kristen diajarin daripada kecil apa? Apa dia? Yesus itu Tuhan. Itu Kristen itu. Nah kan? Yang penting gimana pun Yesus Tuhan. Sebab Bible itu ya, aku kasih tahu, Bible itu macam cerita Bollywood tuh. Ada heroinnya, ada hero-nya. Kan? Hero-nya siapa? Ya Yesus. Endingnya Yesus jadi Tuhan. Di Bible itu. Daripada perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, semuanya endingnya Yesus menurut Kristen. Nah kan? Udahlah ciplak apa nyolongnya kitab Yudaisme kan, diambil pula nubuatan-nubuatan lah Yesus jadinya. Ini masalah Kristen betul, ajaran paganisme ya. Jadi begitu. Jadi secara singkatnya mungkin bisa aku ceritakan sedikit. Bang Cilukba, Assalamualaikum. Nah ini Saya makan kayaknya. kirain macet juga dia. Nah ini gue bilang. Nah, jadi tolong teman-teman Kristen yang di bawah ya, jangan jadi seperti Bang Cilukba. Aku khotbah ya. Sama di gereja. Di gereja tuh banyak itu kan, joget, capek tidur di kursi. Kristen betul itu. Ya kan? Sebab jemaat ini di gereja ya, ketika kalian pendeta kalian khotbah, kalian catatlah. Jangan kalian itu pendeta khotbah kalian tidur, kan? Gak ngertilah Bible kalian. Nah kan? Ditanya itu on TikTok, naik Komal Muslim. Ditanya Muslim Bible, pelangak pelongo. Betul Kristen betul ini ya.
Dia harus baca dikit lah Bible. Ni pendeta pun sama pergi gereja. Yang dibacanya apa? Kepada jemaatnya. Yohanes 1 aja melulu. Itulah dibaca. Pada mulanya. Pada mulanya. Kan? Pada mulanya. Akhirnya enggak ada. Itu yang dibaca sampai meninggal Bayi Bulan. Itu dibacanya. Sampai meninggal. Kan? Enggak percaya kalian? Pergi gereja. Udahlah pergi gereja 1 minggu 1 kali. Yang dibaca pendeta ya itu-itu aja. Sampai meninggal. Sama kalau ada saudara mereka meninggal kan, yang dibaca di keranda mati itu, yaitu Yohanes 1 pada mulanya. Itu dibaca botol Kristen ni. Kan? Itu dibaca. Itu sebab Kristen ini ditanya Bible, mereka enggak tahu, berbeza-beza jawapan, asumsi jawapannya. Benar kan? Ditanya Asumsi, ayat Bible, pelangak, pelongok. Pelangak, pelongok Kristen macam minta ditampar Kristen. Itu keluar-keluar lu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Tak, Bible enggak baca, enggak pernah baca, ngomong Yesus Tuhan. Dia tahu daripada mana? Cuba. Berarti mereka hanya mendengar apa kata pendeta, iaitu mereka iman itu ku bilang tadi kan. Daripada kecil diajarin berbeza dengan Muslim. Anak-anak kita itu kan diajarin berkecil apa? Tentang ketauhidan kan, tentang ilmu-ilmu hidup gitu kan. Seharian gimana hukum hakam, berbeza Kristen. Yang diajarin berkecil, meja itu kerusi. Meja itu kerusi. Bayangkan daripada kecil diajarin itu. Didoktrin masuk dalam kepala kan. Meja itu kerusi. Sampai ke dewasa meja itu kerusi. Susah mau diubah itu. Serius loh aku ngomong. Sama kalau dibilang kan. Yesus itu Tuhan. Tuhan itu Yesus. Yesus itu Tuhan. Sampai ke besarlah Yesus itu Tuhan. Mana kan? Itu diajari daripada kecil. Tak ngerti mereka. Kristen, botol, kafir. Botol. Ya. Catat. Ini jangan menghujat kita. Ini siapa menghujat di bawah ketawa? Beri blokir aja ini. Ngapain menghujat di sini? Jangan menghujat ya. Tolong ya host ya. Jangan menghujat dengan framing kita. Kita harus pakai data yang valid dari Bible. Ini ada satu soalan nih Bang Imbulan. Sebelum ke soalan ya, aku ingin ceritakan sedikit pengalaman aku Bang Imbulan. Bisa ya? Bisa. Bagus. Ini baru Komal edukasi. Jadi terima kasih Bang Imbulan kesempatan aku membuat sedikit pelayanan di sini ya. Sebab aku memang sibuk sih setiap hari tu. Sibuk aku. Ini pun surat-surat banyak di atas meja aku ini yang belum dibaca. Ini semua undangan ke gereja ini, pelayanan. Ya. Belum dibaca ni surat-surat. Sebab memang sibuk sih aku dalam 1 minggu ni. Minggu depan aku ada rapat lagi umum di Yerusalem, ya. Sama itu. Luar biasa ya. Sibuk aku Bang. Jadi aku cerita sedikit pengalaman aku ya. Ini termasuk dalam kisah edukasi juga. Selalu aku ceritakan tentang ini di Komal-Komal. Supaya apa? Kita harus ulang-ulang kisah ini. Supaya apa? Supaya Kristen pada pintar dikit lah ya. Ini siang ya. Ini siang. Kita beruntung kita membuat pelayanan di Komalnya Embolotan bentar ya. Jadi ini pengalaman aku sepanjang aku penginjilan gitu ya. Ini experience aku. Alitea marahin aku, ini pendeta besar tuh. Coba? Alitea naik pendeta. Naik masa marahin pendeta besar? Gila kayak dia. Dia perlu tanya dia kalau mau marah aku ya, Mbak Bunda ya, Bunda Cayang ya. Pernah enggak dia lihat aku marah? Aku pernah marah loh. Aku pernah marah sekali loh. Pada bom-bom. Aku tampar dia, putus kepala. Bom-bom. Yakin. Putus kepalanya. Itu sebab kalau kalian lihat bom-bom itu ya. Kepala yang mana pendeta? Bom-bom. Kepala atas. Aku pernah tampar kepalanya itu ya. Putus kepalanya itu. Sebab apa? Sebab Pak Pendeta, Aletean udah naik tuh. Enggak marah loh Pak Pendeta, enggak marah loh. Jangan marah ya. Aku buat pelayanan ya ini. Pelayanan siang ya Mbak ya. Jangan marah. Jadi kita jangan menghujat. Jangan framing dan sebagainya. Jadi aku ceritakan sedikit pengalaman aku ini. Tapi kamu sukanya dipanggil Ustaz atau panggilnya pendeta? Pendeta belum kenal lagi nih. Telat ya Mbak Alin. Saya bertanya loh. Ini si Alita bertanya kan? Iya, perkenalkan dulu Pak Pendeta. Dia Alita ini belum berkenalan. Ulang lagi. Susah juga. Ulang lagi. Jadi aku kenalkan secara singkat aja Mbak Ali ya. Jadi aku tuh seorang pendeta besar agung daripada Vatican City. Iya, maksudnya pertanyaannya
pertanyaannya Jadi- bukan itu. Sabar, aduh si Hasya ini nggak bisa diskusi dia. Aku Ya, ya, bertanya ya. itu Mana? jawab sesuai pertanyaan. Kamu sukanya dipanggil ustadz atau dipanggil pendeta? Pendeta. Pendeta, aku nggak main ustaz pula. Aku pendeta besar, agung. Iya, sidangmu di Kalau aku mana? daripada kejadian sampai Wahyu dan kepala. Sidangmu di mana? Hah? Sidangnya di mana? Gimana? Sidangnya di mana? Oh, ini kayaknya Mbak Imbola dia mau kenal lebih lanjut ini. Di DM Mbak Ali, nggak apa-apa kok. Cuma aku kenal tadi Yang sini secara jujur sih. umum aja. Gimana sih Hah? Ustad? Nggak Gimana? jujur Ustad. Sidangnya di sini, Mbak. Bukan Ustaz. di sini. Oh di Vatikan? Iya, di Vatikan City. Mbak pernah pergi Vatikan? Lah harusnya mah lebih sukanya di rumah Allah, di Madinah, di Ka'bah. Gimana sih? Ka'bah gimana sih? Oh, itu nanti nggak apa-apa. Cumanya aku kan seorang yang berpengalaman luas dalam penginjilan gitu loh, Mbak. Jadi sebab aku ini meluruskan orang-orang yang belum ngerti Bible Iya gitu loh, Mbak. nih Gitu. Ustad. Kenapa ya Islam itu selalu gini? Kalau aku tanyakan. Ustaz, aku pendeta. Gimana sih? Dengar Juga, Mbak. dulu. Mereka selalu bilangnya gini. Ini dikasih tahu dia pendeta kok panggil ustadz terus tuh apa? Justru Muslim lebih sukanya dipanggil Ustadz lah. Sebentar. Kan Ya, waktu itu gimana? kan ada yang bilangnya gini. Banyak kali loh Muslim bilangnya gini. Aku di Vatikan lah. Semua Muslim itu selalu ribut ke rumah Allah. Alitea, jaringannya jangan pakai jaringan BPJS, betulin dulu biar nggak doubling. Ini yang doubling sih ini Siapa nih doubling? Hasya. Karena dia coba Aku- di mute jaringan BPJS, sok tahu lu. Tuh kan yang bikin doubling sih ini si Hasya. Bukan Pak Pendeta besar itu dari Vatikan. Iya, Ya, bagus, Pak Pendeta. harusnya setiap Muslim itu mengatakan aku selalu rindu ingin ke rumah Allah Azza wa Jalla. Jangan ke Vatikan. Kenapa Itu ke kan Vatikan? berziarah, itu kan haji. Ini kan belajar aku. Gimana sih? Loh, Mbak ini? kok nggak ke Arab sih? Kenapa ke Vatikan? Alitia tahu nggak Loh, arti salah pendeta? aku ke sana. Salah juga nggak salah juga kan? Mana sih? Arti pendeta itu Alitia tahu nggak? Nggak Iya, tahu dia saya kayaknya. tahu. Makanya saya tanya, maunya dipanggil, sukanya dipanggil ustadz atau pendeta? Dia bilang pendeta. Ya Apa udah. coba arti pendeta? Pendeta artinya apa? Coba. Dia Kristen juga. Ditanya lagi Soal dia. bagus. Orang nanya lagi. Tahu arti pendeta apa artinya? Versi Islam kan beda artinya kan. Coba versi Islam apa Coba kamu artinya? kasih Kristen. Enggak, versi Islam dulu lah. Enggak kan ya kamu yang punya itu- pendeta. Versi Jadi Islam dulu pendeta itu Mbak Ali ya, itu pendekar tauhid. Aku meneruskan ajaran mentauhidkan Tuhan pencipta langit dan bumi. Itu sebab aku dipanggil pendeta besar agung. Gitu loh Mbak Ali ya. Dusta. Bukan Islam Jadi- lah kalau nggak dusta. Jadi Hah? Jangan mulai ya. Jadi begini Mbak Gas Ali, kok, gas izin ya, kok. aku ingin ceritakan sedikit pengalaman aku. Bisa ya Mbak Ali ya? Bisa ya, Bang Imbulan ya sedikit ya? Enggak, ini dia ikutin si Blender nih. Si Blender kan sering-sering. Jangan kau mulai ya. Mana Jangan kau aku? mulai. Nah, Siapa Jadi- sih ini? jadi Malah sih begini. kalau diskusi ini maki-makian. siapa Enggak, yang dia maki-maki? ikutin caranya Iyalah, si silakan Mbak Ali Blender. mau sampai ke apa? Sebelum Blender kan cara-caranya aku kayak pengalaman ini aku nih, mau si sampai ke Hayas. mau sampai ke apa? Mau bertanya Bikin apa? cerita-cerita Silakan. baru, bikin cerita-cerita Jadi gini aja, karangan-karangan, cerita Alitia karangan. bertanya aja. Alitia mau bertanya atau mau ditanya ini Alitia ini? Saya mau bertanya nih, Hayas. Ya, silakan. Silakan. Kan kamu pendeta kan? Iya, Iya, pendeta. bertanya aja. Pendeta apa? Kamu Kristen? Aduh, susah juga sih Mbak ini. Aku Islam, Muslim aku. Sabar dong, ini semuanya ngomong, semuanya satu-satu. KTP-nya apa? Di KTP Ah. apa tertulisnya agamanya? Islam aku. Nah, tuh kan. Islam. Oke, saya tanya tentang keislaman berarti kan? Silakan tanya tentang Islam nggak apa-apa. Tapi aku lebih kepada inilah apa. Tapi nggak apa-apa. Silakan bertanya. Apakah Mengenai apa Rasul tentang Islam? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu di neraka nanti? Di neraka enggak. Nabi Muhammad tuh seorang nabi. Dia dijanjikan surga dia di Al-Quran. Ya dalilnya mana dong? Harus ada dalil. Doi bisa. Bentar ya. Bentar ya.
Nah, ini kalau sebagai seorang pendeta besar harus pakai ya, dalil ya. Ini bukannya Alkitab, pasti bukannya Alkitab. Bukunya Alkitab, apa sih Alkitab? Pasti bukannya Alkitab. Oke, ini yang dikatakan di Alitia ketawa nggak dikatakan di jelas. Duh, diam aja dulu. bentar. Kalau nggak mau saya turun aja, kalau nggak mau saya di atas. Oke, ini ya dikatakan malahan Nabi itu memberi syafaat gitu ya, dia itu ya. Malah seorang yang dikatakan seorang Nabi itu tidak dijanjikan surga gitu ya. Dikatakan di surah Ar-Rahman. Ini ya. Coba buka dong, 52. buka. Kita belajar, semuanya belajar. Bisa. Tumben Islam mau bahas Al-Qur'annya. Ngelik. Nah, iyalah, bisa lah. Semuanya Kagak, dibahas, dia udah- Alkitab, Al-Quran semuanya bisa dia. Gurundamu mana ada gurundamu mau bahas kitabmu? Zuma mana ada mau bahas kitabnya kan? Jangan ke yang lain-lain ada. Alitia. Oh iya, maaf. Jangan ke yang lain, maaf. Nah, ini ya, kita baca ya. Guru kita ya, jangan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ya. Kita berikan satu dalil kalau Al-Quran tu lambat ya aku ini ya. Kita berikan satu dalil di hadis dulu ya tentang Nabi Muhammad itu pembuka pintu surga gitu ya. Nah, ini ya. Oke, ini ya. Bentar. Oke. Lama kali. Nah, ini ya. Dikatakan daripada Anas bin Malik Rasulullah SAW bersabda, aku berjalan sampai ke Berapa depan tuh? pintu surga pada hari Itu kiamat. hadis ya? Hadis. Hadis apa bang? Nah, hadis apa? Ini ya, hadis daripada Anas bin Malik daripada lambat nyari. Bentar. Jadi aku baca dulu ya sebentar ya. Tapi hadis daripada Anas bin Malik lah ini. Bentar. Nge-like lah aku punya ni. Bentar ya. Okey. Okey, kita baca ya. Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku berjalan sampai ke depan pintu syurga pada hari kiamat. Kemudian aku mengetuk pintu, lalu dibuka pintu syurga. Penjaga bertanya, siapa kamu? Rasulullah menjawab, aku Muhammad. Penjaga pintu syurga, kerana kamulah aku diarahkan supaya tidak ada seorang pun yang boleh membuka pintu syurga itu sebelum datangnya kamu. Berarti Nabi Muhammad itu memang dijanjikan surga. Cuma kalau di Al-Quran bukan menceritakan tentang biografi. Oh, Nabi Muhammad itu masuk surga. Nggak mungkin gitu ya. Cuma Ini hadis dijelaskan apa, secara Bang? umum. Hadis Abu Daud, hadis Tirmizi apa? Hadis apa? Enggak, bentar aku cari dulu ini. Yang di siapa nih? Bentar ya. Membuka. Boleh tahu bahasannya apa nih host teman-teman Pak Ahayat Ini ya. biar ikut. Nabi Oke, dibaca. Ini Muhammad hadis itu Tirmizi ada di 3505 surga ya. atau di neraka nanti gitu Bang Budak Angon. Tirmizi 3505 ya. Ya, Bang Budak Angon. Ini ditanya tentang Nabi Muhammad itu di surga ataupun neraka. Katanya di neraka kata Mbak Ali ini. Gue bertanya apakah jangan inilah jangan. Baik. Siap. Lanjut Kang. Tenang Ahayat ya, ada saya tenang. Nah, jadi gitu Mbak Alitia ya. Sama kalau secara akal sehatnya. Coba tadi yang Tirmizi 3505 coba dibaca Bang.
Jadi baca lah, udah buka belum? Ya bisa di situ lah. Kok kitabnya malu sih dibuka tuh gimana bang? 3505 kan? Ya coba baca tadi yang kamu baca buka aja. tadi. Aku mendengar pintu surga ada bintang untuk dibukakan. Penjaga surga pun berkata, siapa apa? kamu? Aku menjawab, Muhammad yang pintu surga. Aku telah bintangkan bukan untukmu dan aku tidak boleh bukan untuk orang lain sebelummu. Hadis riwayat Muslim. Ada surat Muslim. Ya, nomornya Bentar, ku screenshot, Bang. harus dicari loh. Hadis tuh Sabar, banyak Bang, loh, Mbak. aduh. Hadis tuh. Ku screenshot dulu bang. Coba tadi ku screenshot dulu. Di mana? Buka dulu. Coba yang tadi aku mau screenshot. Coba ditampilkan lagi. Yang mana? Yang mana? Yang tadi Hadis mau riwayat di Muslim. screenshot dulu itu yang barusan Pak Pendeta. Itu tadi mau di screenshot dulu. Nah ya itu tuh. Nah nih, sebentar ya. Oke. Nanti dibuka aja lah di NU online pun ada itu tentang itu sih, Balik ya, Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ada alete ya. Oke. Hadis riwayat Muslim. Udah ya, cari aja lah hadis banyak itu tentang hadis Iya. itu. Jadi Muhammad di surga ya? Iyalah, masa seorang nabi yang diajarkan tentang sesuatu ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala di neraka. Mana sih Mbak ini? Aneh aja. Oke lah, nanti dalilnya nanti ku in dulu sama temanku ya. Pretelin dulu, mau dipretelin. Tapi kalau Yesus Pak Pendeta Framing si Aji, framing dari Bentar, itu bentar, framing. bentar ya. Hadis yang dari 531 itu nggak sahih, Pak Oke lah, Pendeta. aku filter dulu ya teman-teman mau makan Ali dulu. Tea, tunggu dulu, jangan kau framing hadis itu. Kau mau kemana? Itu hadis tidak sahih. Oi. Tidak ada, itu tidak sahih itu. Itu editan PDAF kaum kalian. Nggak ada Jangan kau kabur Bentar, dulu. bentar, Nggak ada bentar, otentik sedikit, sedikit. katanya. Bentar ya. Nggak ada Bentar ya, sejarah bentar ya, otentik. sedikit ya. Iya, tapi ada Bentar ya, PDF. sedikit ya. Bentar ya. Nggak ada. Bentar, Buktinya Cuma mana? kalau bisa aku tahu ya Mbak Ade ya. Cuma aku baca-baca Bible, Yesus itu berada di neraka loh. Tapi ini kan sepanjang aku baca Masuk Bible dalam sih. neraka. Iya. Ini mungkin Mbak Ali bisa dikasih tahu orang-orang gitu ya. Saya izin Iya, dulu ya. gimana? Iya, karena Yesus colok-colok bokong keledai. Oke. Mbak Ali, terima kasih. Kitab palsu, kitab 1928 dibawa-bawa. Ya. Kamu belum baca hadis. Sebentar. Terus kalau di terjemahan baru, perjanjian Kamu baru, udah baca terjemahan hadis baru belum? itu Lekaslah Yesus. pamit Aletia, lekaslah pamit turun, Yesus lekaslah pamit membunuhkan turun, 32 lekaslah pamit turun perawannya. Aletia. Melakukan perbuatan yang tidak bermoral. Jadi Hadisnya sahih. Saya ada Yesus dalilnya. membunuhkan Saya punya dalil. Sebentar. Saya nggak malu Aletia, lekaslah pamit turun Aletia. Saya punya dalil Muhammad. Iya. Sebentar ya. Biar nggak malu, lekaslah pamit turun, biar kau nggak malu Aletia. Bagus. Ya, jadi begini, aku sepanjang baca-baca Bible itu ya, ini harus aku pesan juga pada teman-temanku yang Muslim juga ya. Jadi kalau baca-baca Bible itu ya harus bedakan dulu Yesus yang mana ini. Adakah Yesus buatan Yunani ataupun Yesus yang benar-benar diutus kepada Bani Israel? Nah kan, nggak mungkin seorang nabi itu melakukan dosa besar gitu kan, apalagi tentang mengatakan tentang mencuri keledai, mencolok-colok keledai, ataupun Yesus itu mengatakan dirinya itu seorang Tuhan. Nggak mungkin kan seorang nabi mengatakan dirinya seorang Tuhan. Jadi aku membedakan dulu antara Yesus buatan Yunani sama Yesus buatan Paulus yang disembah oleh Kristen botol ini. Ya. Jadi sepanjang aku baca Bible itu, aku perhatikan di Bible itu ada suatu ayat yang mengatakan Yesus ini, Yesus yang mana nih? Aku yakin ini Yesus buatan Yunani nih kayaknya, yang disembah oleh Kristen botol ini, kan? Mengatakan Yesus ini berada di dalam neraka jahanam, dibakar Yesus di neraka loh. Ini ayat Bible loh, jangan kita ini ya, kita kasih data ya, jangan kita menghujat, framing dan sebagainya, nggak bisa ya. Ini menurut data di Bible itu di Matius ya, Matius 5:22. Ini
Jangan kita framing menghujat, nggak bisa ya, harus pakai data ya. Mas, lojore naikin tuh lojore. Udah jambak udah. Oh, udah. Siapa? Tapping apa tuh? Jangan apa-apa, Kristen naik. Ini kita penginjilan aja, pelayanan Mas aja. nggak izin apa-apa. pamit Jadi, turun ya. Assalamualaikum Pak Pendeta semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tahu Mbak, mau kemana Mbak? Jadi di 105 dua ini ya, kita baca. Tetapi sekarang aku berkata kepada kamu, sesiapa yang marah terhadap saudaranya akan diadili, dan sesiapa yang memaki saudaranya akan dibawa ke hadapan majelis agama, dan sesiapa yang memanggil saudaranya jahil patut dibuang ke dalam api neraka. Ini berarti sesiapa yang memanggil saudaranya jahil patut dibuang ke dalam api neraka. Ini paten. Betul, Kristen. Catat ya. Jadi menurut ayat ini, sesiapa yang memanggil saudaranya dengan kata jahil patut dibuang ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Gitu kan? Jadi sekarang kita cari nih, erti jahil ini apa sih? Erti jahil ini kan? Erti jahil. Ini erti jahil itu memiliki arti bodoh. Ini erti jahil memiliki arti bodoh. Ini KBBI ya. Jahil itu memiliki arti bodoh. Berarti menurut data di Matius 5:22, sesiapa yang memanggil saudaranya dengan kata jahil itu patut dilempar ke dalam api neraka yang menyala-nyala, dibakar itu. Rupa-rupanya di data di Lukas 24 bagi 25. Di sini dikatakan, ini ya kita baca ya. Lukas 24 bagi 25, di sini dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, ini tinta merah loh, ini loh, tinta merah. Hai kamu orang bodoh. Berarti Yesus ini memanggil orang lain dengan kata bodoh. Ini manggil orang yang bodoh loh, ini loh. Nah kan? Berarti menurut data ini Yesus memanggil orang lain dengan kata bodoh. Jadi kalau menurut yang barusan kutunjukkan tadi di Matius 5 nomor 22, di situ Yesus berada dalam neraka jahanam, dia sekarang dibakar dia. Nah kan? Jangan menghujat dari bawah. Ini Baal ni penghujat, diblokir. Ngapain menghujat di sini? Baal. Ya. Jadi menurut data itu dia berada di dalam neraka yang menyala-nyala. Benar sih ada suatu ayat mengatakan Yesus itu terangkat ke surga. Itu kan diterjemahan, benar kan? Cumanya kalau bahasa aslinya Uranov. Uranov itu artinya langit. Uranov itu kalau di perjanjian lama Samayim. Samayim itu langit, gitu kan? Kalau tentang syurga ya beda bahasanya. Wajar orang melihat dia terangkat ke langit, benar kan? Orang di bawah melihat terangkat ke langit, tetapi dia masuk ke mana? Orang nggak melihat kan? Rupa-rupanya Yesus ini nyasar ke neraka. Nyasar ke neraka menurut data ini. Jangan kita menghujat, nggak bisa ya. Supaya apa? Supaya kita ngerti dikit Bible gitu ya. Supaya itulah. Mungkin begitu Bapak Bulan tentang Yesus berada di neraka. Sebenarnya ada sih ayat-ayat lain. Ada ayat lain tentang itu. Cuma satu persatu lah. Supaya apa? Sebab Kristen ini ya dijelasin tentang Bible harus satu persatu. Supaya apa? Supaya mereka pada ngerti dikit. Sikit-sikit ngerti gitu kan. Kalau banyak-banyak mereka pusing. Sebab mereka ni banyak makan benda yang haram. Susah masuk akal mereka. Gitu ya. Jadi bisa aku lanjutkan sedikit ya. Tentang pengalaman aku experience dalam pelayanan gitu Bang Golden. Bisa ya? Experience gitu loh. Bahasa Zimbabwe-nya experience. Jadi aku itu pernah nginjili monyet loh Bang Imbulan. Ini aku harus ulang-ulang nih kisah ini supaya apa? Supaya Kristen ni pada ngerti. Sebab Kristen oten botol ni pendeta sama jemaat. Dia jelasin satu kali, gak ngerti mereka. Aku ngomong aja gitu, aku pernah nginjili monyet, mereka marah padaku. Pendeta besar, di mana datanya harus nginjili monyet? Nanya balik aku, berarti mereka nggak baca Bible, kan? Sebelum itu Pak Pendeta kita sapa dulu Erik. Ada di Bible, Kita sapa Pak bentar Pendeta. ya. Selamat siang Ya. Erik. Iya, assalamualaikum. Islam atau Kristen? Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Pendeta. Assalamualaikum. Iya, Sedikit ya. Kristen. Iya Bang Erik ya. Jadi
Jadi Kristen berarti ya, Bang? mereka nggak baca Bible. Ya, Benar kan? Kristen. Kalau mereka baca Bible, nggak mungkin Kristen, mereka Pak. bertanya Pak Erik pada itu aku, di Kristen, mana? Pak. Pendeta. Oten itu Erik. Kristen dia Kristen, Erik. Oh, Kristen. Mungkin bisa aku terus bertanya nih Bang Eri. Bang Eri pernah nggak baca Bible ada perintah Yesus nginjili monyet? Pernah nggak baca nggak itu, Bang Eri? Iya, saya tanya dulu. Dalam arti ini yang Maha Kuasa tidak mengajarkan kita untuk saling menghujat. Yang di sini itu di setiap komal ini yang Maha Kuasa mengajak kita untuk membuka atau menyelidiki kebenaran yang sebenarnya seperti apa, bukan menghujat. Silakan Pak, baru Pak mau menghujat silakan, itu haknya Anda, silakan. Mau apa silakan. Saya Kristen, tapi kalau pribadi saya tidak terlalu menanggapi hujatan daripada siapapun. Hujatan itu wajar sebagai umat beragama, sebagai umat beragama kita melakukan kebenaran, hujatan itu harus kita hadapi. Jadi dalam sebuah negara harus kita toleransi ya, harus saling menghargai Bang Eri ya. Tetapi di sini Bang Eri ya, di Komal Bang Embulen Oten ini gak ada hujatan. Aku sudah mengarahkan Bang Embulen, siapa yang menghujat diblokir Bang Eri. Aku sudah mengarahkan Bang Embulen, siapa pun menghujat tanpa data, betul Bang Erik ya. Jadi kita nggak bisa menghujat. Sebab kemarin ada suatu Kristen, aku mengatakan, benar nggak Tuhannya Kristen itu mati terkutuk? Dia mengatakan aku menghujat. Ini apa ini? Berarti dia nggak baca Bible, Bang Eri. Benar kan? Dia nggak baca Bible. Benar loh, Yesus itu mati terkutuk kan di Bible. Dia mengatakan aku menghujat. Ini parahnya Kristen. Sebab mereka nggak baca Bible, Bang Eri. Jadi itulah Komal Jamaah Embulen Oten ini membuka Komal supaya kasih tahu orang-orang Tuhannya Kristen tuh mati terkutuk, gitu loh. Benar kan? Nggak salah juga. Tapi jangan bulat. Mungkin kalau tentang hujat ataupun tidak menghujat itu secara relatif ya, masing-masing yang menilai. Cumanya kita hanya memberikan suatu data. Itu ya Bang Erik ya. Benar kata Bang Erik, hidup dalam sebuah negara harus ada toleransi, harus saling menghargai, apalagi berbeda keyakinan. Tetapi secara diskusi, apalagi Komal ini lintas agama, harus menampilkan data-data yang valid dulu, Bang Erik ya. Jadi begini, berbalik kepada soalan aku tadi Bang Erik ya. Bang Erik pernah nggak baca di Bible itu ada suatu perintah Yesus itu nginjili monyet, Bang Erik? Pernah baca nggak? Nggak pernah, kayaknya nggak baca. Tuh kan nggak baca. Belum kan? Itu dia. Jadi harus membaca Bible, Bang Erik, sesuai dengan data. Ada Bible di situ, Bang Erik. Ada Bible di situ, Bang Erik. Bible ada? Nggak ada. Ini saya di perjalanan, tapi ada lagi istirahat. Catat aja, diingat aja, nanti aku kasih tahu, dicatat. Itulah. Jadi aku harus kasih tahu orang-orang, inilah isi Bible. Sebab Kristen nggak baca Bible. Benar kan? Pergi gereja, Bible diketek, pendetanya congor aja di gereja. Sampai ke jemaat nggak tahu ada ayat Bible perintah Yesus nginjili monyet. Nggak tahu mereka, Bang Erik. Jadi Bang Erik, aku mengharapkan nanti rajin-rajinlah baca Bible. Jangan Bible tu, kertas Bible dibuat balut nasi uduk. Jangan. Bible tu dibaca, Bang Erik. Supaya apa? Enak. Sebab ada perintah di Bible, Bang Erik. Ada perintahnya, perintah Yesus, pergilah ke seluruh dunia. Ada perintah amanat agung. Pernah dengar amanat agung, Bang Erik? Itu sebab ada misionaris-misionaris itu yang keluar